Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Bapak Freddy Haris. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati seluruh dan tinggi Pratama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang telah hadir di sini secara virtual. Dan yang kami hormati juga dan sangat kami banggakan seluruh rekan-rekan media dan komunitas serta Bapak Ibu yang mengikuti acara ini melalui live streaming YouTube DJKI. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media dan komunitas yang telah meluangkan waktunya untuk dapat memenuhi undangan kami dalam acara konferensi pers terkait PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom dan ditayangkan secara langsung melalui channel YouTube DJKI. Rekan-rekan media, seperti yang kita ketahui bersama pada 30 Maret 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 terkait pengelolaan royalti hak cipta, lagu, dan musik. Dalam PP tersebut memuat tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dan atau pada layanan publik. Satu kebanggaan dan kehormatan untuk kami bisa mengundang rekan-rekan media secara keseluruhan karena kami ingin mengajak rekan-rekan media dan komunitas untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai pengaturan dalam PP tersebut. Dan tentu saja kami sangat mengharapkan rekan-rekan media ikut menyampaikan sisi positif dari ketentuan yang terdapat ini kepada masyarakat, khususnya para pelaku terkait. Baik rekan-rekan media, saat ini juga telah hadir bersama kita Bapak Freddy Haris yang nanti akan menyampaikan atau menjelaskan seluk-beluk ketentuan yang ada dalam PP 56 ini. Dan tentunya setelah itu kita akan melakukan sesi Q&A dengan rekan-rekan media. Untuk itu, kami persilakan rekan-rekan media boleh mulai mencatat pertanyaannya sebelum nanti kita lempar ke Bapak Freddy Haris untuk dijawab. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Freddy Haris untuk bisa menyampaikan sambutan atau penjelasan Bapak terkait PP 56 tahun 2021 ini. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Irma, selamat pagi kawan-kawan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Tentunya ini adalah hal yang menarik kan tanggal 30 Maret yang lalu Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi menandatangani PP 56 tahun 2021. PP-nya tentang pengaturan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Kalau kita lihat sebenarnya Undang-Undang Hak Cipta 2012 sudah dinyatakan juga di pasal 87, 89, 90 gitu kan. Namun memang di PP ini lebih spesifik sehingga pengaturannya nanti nanti ada pengaturan tentang besaran itu diatur biasa di dalam permen. Nah, inilah yang mungkin menjadi topik ya karena dia menjadi spesifik ya. Menjadi hal yang sangat menarik padahal sebenarnya kalau dilihat di Undang-Undang Hak Cipta ya sudah ada gitu kan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, royalti sudah lama di pungutan royalti sudah lama dilakukan. Pertama kali adalah oleh teman-teman satu tujuan yaitu dan ketika kita baca tujuannya agar menjadi transparan dan akuntabel. Jadi 2014 mungkin karena memang kalau CMO ini tidak diatur dengan baik, maka yang pusing adalah sebenarnya ya tempat-tempat yang disebutkan di pasal 7 ini, pasal 3 yaitu restoran, kafe karena akan begitu banyak CMO yang datang ke kafe tidak satu saja. Nah, ini yang membuat pusing gitu. Jadi pemerintah diatur dengan baik ya, dibuat tata kelolanya dengan baik gitu kan. Nah, Dirjen KI inti pada dasarnya saya melihat tadinya tidak terlalu penting betul, tidak terlalu urgent. Kalau dilihat dari
prioritas program DJKI dari tahun 2017 sampai 2021 kan kita 2022 dan 2019 itu prioritas indikasi geografis 2020 adalah KIK ya, sekarang sudah kelihatan KIK-nya kerjasama dengan Dirjen Kebudayaan dan LIPI dan lain sebagainya. Tahun ini tahun paten gitu kan. Sebenarnya saya tidak mau meributkan cipta karena tahun depan. Dan berapa kali saya melakukan hal banyak yang datang ya, kawan-kawan musisi, saya bilang udah tahun 2022 lah biar lebih fokus gitu kan. Kita bangun data centernya, tapi kita sudah merencanakan 2020 bangun data centernya secara fisik yang betul. 2021 itu kita buat aplikasinya secara baik dan mempersiapkan seluruh peralatannya. 2022 baru kita launching dengan baik. Tapi persoalannya ternyata tidak seperti itu ya. Banyak yang datang, banyak yang mengeluh, terutama para musisi, lagunya dibajak, dimonetize dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membuat dilakukan percepatan ya. Jadi PP ini hanya menegaskan amanah pasal 87, 89, 90 gitu. Sebenarnya sudah ada. Jadi kemarin juga ditarik oleh LMKN gitu kan. LMKN ini sebenarnya kan terdiri di atas LMK gitu kan. LMK, lalu dari LMK itu dibentuk LMKN. Ketika saya masuk ada diversifikasi LMK, N besar, N kecil. Saya bilang nggak ada N besar, N kecil, baca undang-undangnya jelas, selesai. Saya bilang nggak usah ribut-ribut. Tapi ribut terus. Akhirnya saya lihat ada apa sih kok ribut-ribut? Oh ternyata ada uangnya. Indonesia biasalah, kalau sudah ada uangnya ribut lah. Gitu, ribut terus. Saya bilang kalau gitu nggak kita atur yang benar. Saya bilang. Sebelumnya pemerintah nggak masuk dalam dalam struktur LMKN. Tapi ketika ribut-ribut terus, pada akhirnya saya ambil kebijakan, ya, saya minta arahan Pak Menteri, saya ambil kebijakan. Oke, 2 orang di LMKN ada unsur pemerintah, yaitu Direktur Hak Cipta sebagai ex officio dan Pak Yurot, dulu Direktur Penyidikan di tempat kita, sebagai ex officio wakil pemerintah. Selebihnya silahkan, gitu kan. Kenapa? Ya karena ini uang yang tidak sedikit. Dan saya mendapatkan informasi bahkan lebih dari itu. Ya. Harusnya kalau kita fair di tahun 2020 ketika pandemi 2019 2020 ketika pandemi gitu kan, para pencipta, para pemegang hak terkait harusnya mendapatkan royalti lebih karena kita ini semuanya di rumah kerjanya nonton TV, dengar musik, baca buku, nggak mungkin tidur selama 24 jam. Kan artinya di situ ada nilai komersialnya. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, kawan-kawan media, catatan yang paling penting yang harus digarisbawahi adalah ini mengatur penggunaan secara komersial. Kalau nggak komersial ya nggak apa-apa. Teman-teman wartawan sambil membuat laporan untuk berita segala macam, setel YouTube, ya nggak dikenakan karena nggak ada unsur komersialnya. Tapi YouTube-nya karena dia memasang iklan harus bayar royalti dong karena dia ada unsur komersialnya. Yang membuat entah itu cover dan lain sebagainya, ya dia juga dapat karena dapat AdSense dari YouTube. Jadi begitu pola. Jadi kalau nggak digunakan secara komersial ya sudah nggak apa-apa, tenang-tenang aja karena ini. Dan di sini juga ada keringanan tentang royalti. Jadi untuk UMKM, kafe-kafe UMKM kan ada keringanan royalti. Makanya kita tulis secara tegas ada keringanan untuk royalti bagi toko rekreasi yang dikelola secara UMKM. Nah inilah yang harapan-harapan kita. Kedua adalah kita ini nggak punya pusat data musik Indonesia. Kita nggak pernah tahu puluhan juta lagu Indonesia, ya itu ada di siapa, ya, di mana dicatatnya, ya, siapa pemegang hak terkaitnya nggak ada. Kalau penciptanya oke lah bisa didengar, misalnya lagu Kembali ke Jakarta, Kus Plus, Yok Kusoyo, Yon Kuswoyo kayak gitu kan. Tapi pemegang hak terkait lagu Kembali ke Jakarta, Kus Plus itu siapa? Padahal lagunya kita putar setiap hari.
Yang paling mengenaskan adalah saya itu agak tersentuh dengan kasusnya Beni Panjaitan Panbers. Beni Panjaitan Panbers ya, itu tiap hari mungkin diputar di setiap karaoke gereja tua. Tapi Beni Panjaitan ketika dia wafat, rumahnya saja kontrakan. Buat saya ini ada mekanisme yang belum clear. Makanya atas dasar itu harus clear. Harus transparan, akuntabel. Caranya transparan, akuntabel harus ada SILM, Sistem Informasi Lagu dan Musik. SILM itu ditaruh di data center. Nah, data center itulah yang akan dipegang oleh pemerintah. Kenapa pemerintah mengambil itu dulu? Supaya nanti nggak ribut-ribut lagi. Ini punya siapa, lain sebagainya. Pemerintah cuma gitu. Sampai hari ini pemerintah tidak pernah menggunakan uang LMKN. Bahkan LMKN kami berikan ruang untuk bekerja. Jadi pemerintah hanya sebagai fasilitator. Bahkan dari LMKN itu ada pajak yang disetorkan ke negara. Jadi pemerintah mendapatkan manfaat yang cukup dengan pajaknya. Makanya untuk mengeluarkan, misal saya waktu itu saya katakan di beberapa pertemuan, ya kami akan membangun data center senilai 200 miliar. Kenapa 200 miliar? Karena memang harus data center yang betul, supaya nanti direcognize oleh pihak asing. Siapa yang akan bangun? Tadinya pemerintah, cuma karena pemerintah nggak doang, maka saya minta ya udahlah private public partnership saja. Jadi saya juga undang siapa yang punya uang 200 miliar, bangun data center yang baik, ya, bangun aplikasi yang baik, buat alat yang baik, nanti sehingga royalti itu tepat diberikan kepada orang yang betul-betul lagunya dinyanyikan di tempat-tempat yang disebutkan seperti restoran, seminar dan lain sebagainya. Jadi begitu Bapak-bapak. Clear kami melakukannya, ya kan? Namun jangan orang juga bilang ini ada dari Pak Menteri waktu itu karena orang sudah mulai ribut-ribut, saya nggak tahu nih, saya ketik namanya juga nggak keluar di sini nih. Saya nggak maaf nih ya, karena Anda kan Julian Jacob. Ini namanya Julian Jacob. Untuk supermarket, hotel, toko kecil, warung, kuli bangunan yang lagi kerja atau siapapun yang ingin putar lagu saya di tempat publik, dipersilahkan memutar sepuas hati tanpa perlu kasih royalti ke saya. Karena dengan itu saja saya merasa karya saya diapresiasi. Saya cari Julian Jacob. Ini saya cari di Apple Music aja. Julian Jacob, artis. Gitu kan. Kembali kurasa, Dami, sehingga 2018 segala macam, gitu kan, Julian Jacob. Boleh-boleh saja Julian Jacob. Tapi Julian Jacob juga tidak boleh mengatur pencipta hak terkait lainnya. Jadi semua orang punya hak. Yang datang ke saya itu rata-rata adalah pencipta dan pemegang hak terkait. Kalau Julian Jacob itu ini, ya saya juga mau tahu berapa kali dia diputar gitu. Saya nggak tahu nih lagu Kembali Kurasa dan sebagainya. Kan? Ini yang saya katakan. Kok dia mengatakan itu, tapi dia menafikan para pencipta lainnya, menafikan hak terkait lainnya. Ya kalau ini silakan saja, nggak apa-apa tukang parkir ya. Jadi kita ya udah yang free ya free, silakan saja. Gitu. Tapi kan nggak begitu. Ada 15 juta musisi, mungkin lebih dari itu. Ada 16 juta pencipta yang harus diperhatikan. Jangan juga enak-enakan. Karena Undang-Undang Hak Cipta telah menjamin hak moral dan hak ekonominya. Jadi yang dipungut oleh LMKN adalah uang pencipta dan hak terkait. Makanya ketika PP ini dibuat, saya bilang, enggak, ini bukan uang APBN, saya bilang. Dan pemerintah nggak boleh mungut 1 sen pun ya, kecuali kalau pajak, karena kan pajak ada PPN, ada PPH gitu kan. Nggak boleh mungut apapun, nggak boleh masukkan ke APBN, karena ini adalah uang masyarakat pencipta. Saya ngotot waktu itu sama Kementerian Keuangan. Nggak bisa dimasukkan. Enggak, ini bukan uang kita. Kita cuma mengadministrasikan karena untuk menunjukkan negara hadir untuk mengatur ini. Begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu teman sekalian. Jadi memang perlu diatur. Di seluruh dunia juga diatur. Kalau nanti sudah tertib, saya katakan pemerintah juga withdraw.
Karena pemerintah banyak kerjaan. Kalau saya jadi dirjen, saya banyak kerjaan ngurusin ini. 1 sen nggak dapat, nggak ada gaji, gitu kan. Tapi karena memang, ini ada persoalan yang harus diatur, gitu kan. Maka diatur. Datang ke saya seseorang, bilang, Pak, itu sih 1 miliar bisa dibangun data center. Saya mohon maaf nih, karena saya anak Betawi, pala lu 1 miliar, gitu kan. Itu data center tuh memungut duit ratusan sampai triliunan, 1 miliar mana bisa. Ngerti nggak sih pusat data seperti apa yang harus dibangun? Dia bilang. Jadi orang Indonesia kadang-kadang suka ngeremehin. Nah ini yang saya bilang, enggak, kita bangun dengan benar, sama-sama. Datanya mungkin teman-teman itu dari pemegang hak terkait sudah punya data, sudah kita konsolidasikan. Contohnya mungkin teman-teman, misalnya begini. Kita tahu lagu Sempurna, itu dinyanyikan oleh Andra and the Backbone sama Gita Gutawa. Saya mau tanya, hak royaltinya ada di mana? Nah, bingung deh. Padahal itu lagu dulu ngetopnya minta ampun. Ketika saya tanya Tulus dapat berapa sih royaltinya, gitu kan. Ternyata juga kebingungan. Ariel saya tanya ketika bertemu di Jepang, Ril, kan lagu Anda nih dapat nih di airport. Saya ingat betul, Ril, Anda kan ini, dapat berapa royaltinya? Ya saya dikasih 100 juta, senang. Padahal seharusnya Ariel dapat lebih dari 100 juta. Tulus pun lebih dari itu. Jadi banyak yang seperti itu. Tapi kalau ada orang-orang yang lagunya itu nggak diputar, tiba-tiba dia mengklaim, itu juga nggak fair. Ini fairness yang ini. Jadi makanya transparansi, akuntabilitas itu menjadi penting. Caranya apa? Yang Chandra Darusman bilang, kita bangun silem dengan baik, data center dengan baik. Jadi tujuannya di situ. Persoalan tarif pemerintah itu kesepakatan mereka duduk bernegosiasi, rumah karaoke, restoran, karena kan teman-teman dari PHRI, teman-teman dari karaoke, kafe, pub segala macam, mereka merasa kemalahan. Saya bilang ya sudah, silakan aja negosiasi. Pemerintah setelah ditetapkannya, pemerintah akan membuat satu peraturan supaya jelas. Nah, kenapa ini supaya jelas? Karena sebelumnya adalah yang satu ditagih misalnya 50.000 per minggu atau per bulan atau per jam atau per square meter, yang lain 25.000. Jadi nggak jelas semua. Makanya pemerintah oke, kita buat aturan main supaya jelas nanti menagihnya seperti ini. Uangnya kemana? Ke LMKN. LMKN langsung ke LMK. Makanya yang saya harapkan juga adalah LMK ini juga harus transparan. Karena undang-undang itu menyatakan setiap tahun LMK ini harus diaudit. Nah, saya juga ingin betul nih, diaudit kepada siapa dia memberikan royalti itu. Terakhir Pak Yurot mungkin 100 miliar. Saya bilang, Pak Yurot, gimana sih cara baginya tuh 100 miliar? 25% buat siapa? Selebihnya buat siapa? Ayo kita transparan. Nah ini yang saya bilang, ini yang ribut sebenarnya siapa sih? Kalau pencipta lagu, pemegang hak terkait, sebenarnya dia sudah ribut malah ingin minta lebih. Karena selama ini mereka yang dikebiri. Itulah teman-teman, selebihnya kita diskusi nih Mbak Irma ya. Karena memang banyak misleading di sini ya. Ya memang yang perlawanannya adalah para influencer, para buzzer ya, yang belum terlalu mengerti tentang mekanisme hak cipta. Hak cipta cuma dua, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah kalau kita menulis sebuah lagu, itu lagunya penciptanya siapa, dinyanyikan oleh siapa, itu sampai kiamat nggak boleh ditukar-tukar. Hak ekonomi adalah dia kalau punya nilai komersial. Contohnya adalah lagu-lagu The Beatles sampai hari ini hak ekonominya ada di Michael Jackson. Michael Jackson membeli seluruh hak ekonomi atau royalti lagu-lagu The Beatles. Lagu-lagu The Beatles itu jadi punya keluarga Michael Jackson sekarang. Saya nggak tahu hak warisnya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah di kita ini belum jelas. Itulah sedikit gambaran tentang PP pengelolaan royalti lagu dan musik. Jadi intinya biar mengatur lebih transparan, lebih baik, lebih spesifik itu aja. Ini sesudah ini langkahnya adalah membuat SILM, Sistem Informasi Lagu dan Musik, sesudah itu data center ini segala macam. To the bone pamungkas. Artinya setiap
pemutaran lagu Tedebon Pamungkas harus mendapatkan royalti, begitu. Sederhana aja, alatnya sederhana. Jadi di tiap restoran, tiap ini udah. Ya itu yang lebih transparan yang akan kami lakukan sebenarnya di tahun 2002. Gitu kan. Jadi tinggal berapa? Oke, per lagu berapa? Udah. Kan selama ini ada yang per square meter segala macam. Buat saya itu jauh lebih transparan, lebih enak. Jadi ya kalau Tedebon diputar di seluruh ini ya Pamungkas harusnya dapat lebih banyak. Siapa nanti kuasa dari Pamungkas, LMKN siapa, lihat aja karena kan udah ada list database-nya begitu. Tapi tidak bisa saya ikut LMKN X, Freddy gitu kan, lagunya pucut-pucut gitu kan. Terus tiba-tiba saya minta sebulan misalnya 100 juta, pada lagunya lagu saya nggak pernah diputar di karaoke, di mall, segala macam, tiba-tiba enggak. Pokoknya gue minta 100 juta, nggak fair. Itu tujuannya gitu. Jadi oke, silakan sekarang teman-teman wartawan silakan ya siapa yang punya alat ini taruh di semua ini, nanti kita bangun database-nya udah. Di karaoke juga nggak pusing. Gitu kan. Dia sudah tahu, tinggal aja tambahan. Satu hari di mall, misalnya kan mall buka misalnya jam 9 sampai jam 9 malam 12 jam. Lagu itu biasanya 4 menit. Kalau 1 jam 60 menit dibagi ini adalah 20 lagu dikali 12. Gitu kan. Artinya di sini bisa sekitar 200 lagu lah. 200 lagu oke. 200 lagu kan udah kelihatan tuh. Ya dengan omong-omongannya kita 150 lagu ya sudah. Jadi tidak mungkin kurang dari 150 lagu, per lagu misalnya 100 rupiah. Ya udah tiap hari store aja gitu. Nanti storannya juga kita lihat, oh mallnya Casablanca, Kokas ini muternya 150 lagu adalah lagu ini, 1, 2, 3, 4. Fair. Itu yang diharapkan. Jadi begitu teman-teman wartawan. Ya, mudah-mudahan. Harusnya tanyain tuh ke LMK, selama ini uangnya kemana? Itu aja, tanyainnya ke sana. Karena undang-undang udah jelas tuh. Undang-undangnya bilang, LMK setiap tahun harus diaudit, karena memang betul mau ditanya. Jadi mau kejar ke LMK. Nah, TV juga seperti itu. Ini undang-undang ini juga, ini ada undang-undang kedua, ini kan performing rights-nya. Nanti ada hak terkait. Saya bilang seluruh stakeholder undang. Bahkan saya ketemu Pak Haritano, ya udah nggak apa-apa kita undang Pak Hari. Karena beliau juga pusing terhadap tarif. Saya bilang udah teman-teman, katanya MNC Group itu ketua dari Persatuan Televisi FDA-nya misalnya sudah di sana. Apa yang mau diinikan kita komunikasikan. Jadi juga kita ini juga sekarang udah terbuka juga di DJKI. Jadi nggak ada diumpet-umpet nggak ada. Jadi begitu Bapak-Bapak. Oke. Baik. Ya Irma, Pak, kita mulai. Banyak nih kayak pertanyaan nih. Banyak Bapak, ini sudah bergabung sekitar lebih 50 dari teman-teman media. Jadi Bapak, mungkin dari PP nomor 56 ini adalah awal transparansi sebenarnya Pak ya. Awal transparansi di mana nanti para pencipta dan pelaku hak terkait berhak menerima royalti dan menikmati royalti tersebut dengan baik. Begitu ya Bapak Dirjen? Itu dulu ya video kali ini. Buat yang baru mampir, silahkan untuk dengarkan lagu-lagu saya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.